Payah guys, siang-siang ada payah ya. Ini enak nih teman-teman. Ini dia kayak gulai ya. Gulai yang di magas itu otak ya teman-teman. Ini bagian lemak-lemak nih. Sopan beraman untuk penonton, jangan lupa ya. Teman-teman, katanya ada warteg yang paling enak di daerah sini teman-teman. Ada namanya Kala Hotel. Uh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ricky Pepeng. Kali ini kita berada di Medical ya, Medical Road. Ini tempatnya di Aligar. Kita mau makan siang, ngewarteg lah kalau kita bilang. Kalau di India itu jam-jam segini itu jam-jam makan siang ya. Banyak banget warteg berjejer ya di India. Jadi ada salah satu warteg yang paling enak di sini. Udah tahun 1960-an. Udah berapa tahun. Di sini menunya banyak banget, ada ayam, ada daging, ada kambing. Cuman kambing biasanya itu di bulan-bulan tertentu teman-teman. Kayak bulan raya haji atau bulan puasa itu mereka nyediain kambing ya. Cuman kali ini kayaknya baru pada prepare ya. Langsung aja. Calo. Ini paling rame itu siang waktu lunch. Tapi kalau udah sore itu tinggal makan malam ngepek aja. Kalau makan di sini tuh Waalaikumsalam. Tuh ada juga, nanti kita ke sana nanti ya teman-teman. Di sini ada nasi. Enaknya di sini tuh nasi itu banyak. Plain cawal, ada. Kita langsung makan aja lah. Menu क्या है? Nahari paya. और korma, dalgus, alu kimo itu enak itu. Kita tengok dulu ya. Iya guys. Payah guys. Siang-siang ada payah ya. Yang jarang-jarang ya. Biasanya kalau payah itu malam. दो हाथ की रोटी चने की दाल Chana kedal. Tuh. बोटा दिखाओ बोटा Wah, ini enak nih teman-teman. Ini dia kayak gulai ya. Gulai yang dicampur sama tempe. Wow, korma. Beuh. Ada otak baija juga sana baija. Magaj itu otak ya teman-teman. Magaj. Kayaknya enak kita nih. Chicken korma. Wah, ini enak nih. Kalio ya. Wah, ini juga nih mantep, ada best nih. Ini udah berdiri vegetable. Sejak 1960 menunya banyak banget ya. Bingung kita kayak gini. Ini ada iya kayak vegan. बैंगन आलू Halo, टमाटर halo vegan. Wih, ini enak nih halo vegan nih. दाल प्लेन Dal, kacang kuning ya. Oke. लौकी चने की दाल Oh, ini pun enak nih. Cuman loki ya. Labu putih yang bentuknya kayak terong gitu teman-teman. आलू छोला Alu cola. Wah, ini pun enak nih alu cola nih. आलू अंडा Alu anda, telur ya. Best. Oh, मिक्स वेज mix veg. Ini sayur campur ya. Semua sayuran. Biasanya tuh terdiri dari 6 bahan. Kayak gobi itu kembang kol ada kacang polong, ada kacang panjang juga. Makanya kita campur aja ya kayak nasi kandar gitu ya. Jadi di mix. Order ke लिए चावल लेकिन बारेगा के साथ korma दाल गोश दाल को निकालो लेकिन चावल के साथ एक पूरा है पूरा एक प्लेट में दाल गोश और आलू कीमा तेल मत डालना अंकल आलू कीमा अंकल आलू कीमा korma mantep guys.
Nih. Oh, jangan dikasih. Ganesh. Veg. Wait, apa? Veg, vegan. Vegan, guys. Boh, ini sayur ya. Sayurnya pun berminyak, teman-teman. Mix veg, Tora. Til, madan lah, til. Leo. और Cah. अंडा Anda nih ya. Or dalgos, Uncle. Ya, ik piece ya, dalgos. Ini udah kayak nasi kandar, teman-teman. Ini kita minta daging ya. Wah. Wah, ini ये कितना है? कितना रुपए? कितना रुपया पहले था कोई ज्यादा नहीं Wah, Zada nih katanya, nggak mahal katanya. Ini makan aja dulu, nanti habis itu baru kita hitung katanya. Ini harganya nggak mahal kata abang ya. Teman-teman, ini dia porsinya, porsi brutal teman-teman ternyata ya. Harganya nggak mahal kata abang ya. Makan aja dulu, nanti baru dihitung. Nggak mahal katanya. Jadi ini aku tadi pesannya itu memang modelnya langsung dicampur ke nasi ya. Karena kalau yang disendi-sendiriin itu terlalu banyak, nanti nggak habis ya. Jadi lebih enak kayak gini karena ini langsung porsi satu orang ya. Ini satu orang. Oke, ini ada alu vegan ya. Alu vegan tuh terong teman-teman nih. Ini ada kentang sama terong. Jadi terong di India itu dihancurin. Terus ini tadi aku mesen kima juga nih, kima nih satu centongan ya. Alu kima nih. Alu kima. Alu itu kentang teman-teman. Ini ada dalgus. Nah, ini daging korma. Ini dua daging korma. Ini mixed veg. Ini ada wortel, ada polong, ada juga kentang juga, ada kembang kol dan ada labu putih. Aduh, aku udah nggak tahan ini pengen cobain guys. Beuh, ini mah best. Ini ada dalgos, kita ajar dulu. Ini bagian lemak-lemak nih. Sopan para mantap penonton, coba ya. Tulang gimana nih? Dalgosnya enak deh. Ajar dulu. Bismillah. Ini yang merah-merah. Enak kali. Ini walaupun rasanya pedas, berempah, tapi di mulut itu pecah banget ya teman-teman. Ini bukan yang modelan rempahnya tuh terlalu strong, enggak. Ini yang kalau kita bilang rempahnya itu sedikit, tapi dibanyain di yogurt. Jadi rasanya tuh lebih apa ya gue bilang, lebih nagih. Enak banget sumpah. Ini dominannya gurih teman-teman, benar-benar gurih parah. Biasanya kalau kita makan sayur juga itu kan pedas ya, ini gurih. Rasa manisnya itu dari setiap sayuran yang kita makan. Kentang, wortel, ngeluarin rasa manis. Dan gurih, enak banget, asli. Ini semuanya kentang semua. India itu sama kentang, kalau kita bilang melebihin nasi. Orang India itu konsumsi kentang itu udah kayak kita di Indonesia konsumsi nasi. Kalau mereka makan tanpa kentang itu rasanya benar-benar kurang gitu ya. Apalagi orang-orang yang tidak makan daging. Makannya mayoritasnya kentang sama kacang almond. Kayaknya dia awur-awur sih mantap sih. Ini benar-benar awur-awur.
Uh. Banjirnya mirip nasi padang ya. Ini dalgus ya. Karena udah banjir nggak ada sendok. Gimana yang ambilnya? Ambil daging sini. Nggak ada sendok guys. Uang lagi. Ini dalgus nih kuahnya tuh kayak kuah gulai. Bener-bener. Aku kalau makan dalgus itu nagih teman-teman. Beda sama korma. Karena kuahnya itu dari kacang. Peminatnya. Nah, ini Indonesia banget sih kalau kita bandingkan sama Indonesia, 11-12 mirip lah rasanya. Banyak di komenan videoku, India itu kok bisa murah bang, kok bisa murah kayak gitu ya. India ini kan sektor pertaniannya juga keren ya, bagus. Kok lagi panen itu luar biasa, mereka panennya panen besar, panen raya. Kalau kita kan di Indonesia kan masih pertanian, kalau kita bilang masih baru berkembang. India pertanian udah berkembang, udah maju gitu. Bahkan yang di kampung-kampung mereka udah menyediain apa ya, aku bilang tali air gitu-gitu, terus mesin-mesin yang support, mesin nanam, mesin manen, langsung mesin pembersih gitu di India. Jadi India itu menerapkan sistemnya itu kayak sistem Israel dalam bidang pertanian. Kita menerapkan sistem Israel itu, kalau orang petani tahulah modelan infus ya, atau sistem nanam selang di dalam plastik atau dalam mulsa, yang airnya itu setiap dihidupin mesin dia netes ya satu gitu di tengah-tengah akar. Itu sistemnya sebenarnya itu sistemnya Israel, dan itu udah diterapin di India tahun 2000-an. Dan juga India itu menyediain apa ya kalau bilang, tanah India pH-nya itu tinggi ya, penyediaan airnya, ya persediaan airnya banyak, itu menyimpan air banyak. Jadi walaupun disiram 1 hari tahan gitu, nggak kering. Itu yang bilang orang pertanian langsung ya, karena waktu itu aku sempat gaetin orang yang mau ekspor bawang. Jadi aku dapat ilmunya dari beliau. Dan mereka di sini tahu peminjaman bank buat keperluan petani itu dipermudah. Dipermudah. Nah, itulah. Ajuan pinjaman buat beli traktor, beli mesin-mesin pemanen itu dipermudah. Pantes di kampung-kampung itu mesin semua memadai ya kan? Ya, kayaknya tiap petani punya minimal lah satu traktor. Satu traktor ya? Wah, itu teman-teman bayangin coba. Petani itu satu orang punya 1 traktor. Kita, bapak gua aja masih sewa sama gapotan. Ya, di sini tuh minimal. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kalau dibilang India tuh gini-gini, enggak teman-teman. India itu sistem pertaniannya udah maju. Kita aja baru sekarang ini mau dimaju-majuin. Aku bisa bilang kayak gini karena aku besar dari petani ya. Bapakku sampai sekarang masih nanam cabai, padi, nanam terong, nanam kacang panjang, terus nanam gambas.
nanam timun. Yang sekarang ditanam sama bapakku tuh timun, cabai, sama padi di Sumatera. Jangan bilang, oh banyak bacot kok bang. Bilang, bapakku petani, aku dari kecil sampai sekarang nih bapakku petani. Sampai aku gede sekarang, aku besar dari petani. Nggak pernah ngerasain petani itu, aduh bilang, bapakku selalu ngeluh masalah pupuk mahal. Itu real, pupuk mahal, harga jual murah. Selain tahu kemarin musim panen raya kemarin, Menteri datang ke Sumatera Utara yang diiming-imingin kena 6.000 gabah kering. Di tempat kami 4.900 1 kilo. Nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah, gimana? Mau ngomong apa kita, cuma 4.900 ya? Mau, enggak katanya. Nah, mungkin dibuang gitu aja kan. Susah coy, pupuk mahal. Kali belanja pupuk itu bukannya kecil. Pupuk subsidi itu cuma dapatnya berapa kilo. Jadi ya mohon maaf lah, ini karena aku juga anak petani, jadi ya apa ya kalau aku bilang, agak sedikit miris gitu. Tapi sekarang ini kan program pemerintah bagus ya, lumayan mendukung orang-orang bawah petani. Jadi memang dinaikkan komoditas sektor pertanian ya. Kita support, harus kayak gitu. Tapi harus sesuai juga sama omongan gitu kan. Terkadang ada loh oknum, ini ada oknum teman-teman. Di daerah kita itu ya ada oknum. Jadi kita nih sharing sama teman-teman petani lainnya. Jadi ada katanya, ini dari pemerintah dikasih gratis. Ternyata sama oknum disewain ke petani. Per ininya berapa gitu. Ngomong-ngomongnya sewanya cuma sewa supir, padahal kan enggak gitu kan. Memang udah ada khusus untuk petani lah nih, jadi mau siapa aja bisa make gitu kan. Tapi sama mereka disewain. Jadi yang seharusnya gratis sama si oknum nih disewain. Jadi orang si oknum ini dapat uang dari uang sewa itu. Padahal alatnya gratis, kan itu miris banget. Sumpah, miris. Oke, teman-teman. Ini mungkin curhatan hati seorang anak petani ya. Oke, terima kasih semuanya. Ini kita kasih nilai sekitar 9,5. Enak banget. Jos, gandos, mantep, mater. Teman-teman, jadi kita udah selesai makan. Tisunya itu koran teman-teman, seperti biasa. Ini koran ini multifungsi di sini ya. Fungsinya memang pas gitu, menetralisir minyak. Tapi emang bener sih, aku kalau pakai koran itu lebih apa ya kalau bilang, lebih kering gitu dia. Minyak itu langsung hilang, serius. Biasanya kalau tisu itu agak hancur dulu gitu kan, harus gini-giniin dulu baru hilang gitu. Ini ya koran langsung hilang. Langsung hilang minyak-minyak, serius. Makanya oh iya. Nah, itulah kan. Berarti emang nggak salah sih. Walaupun banyak tinta-tintanya, tapi fungsinya pas gitu. Aku lebih suka pakai koran malah daripada pakai tisu. Iya, lengket tisu di sini itu ada lengket-lengket. Kalau koran enggak gitu, langsung hilang minyak gitu kan. Kalau tisu hancur gitu, kadang ada apa namanya? Ya bulu-bulu kecil gitu. Kalau koran nggak ada, udah langsung hilang. Oke teman-teman, kita langsung bayar-bayar. Teman-teman, kita mau bayar-bayar dulu. Orang ini kalau buat roti itu pinter loh. Aku sampai sekarang masih belum. Mereka pakai Hah? yeast kan? Apa? Yeast apa tuh yeast? Yes, ragi pakai. Soda. Baking powder nih ya? Ah. Sada. Sebenarnya ini tuh tampungnya itu dicampur sama cakni, caki. Cuman aku nggak tahu caki itu apa. Kita no maida. Nggak ada maida kan? Maida kan protein tinggi. Kita uncle, merah. 200. Kita cuma habisnya 200 guys, 40.000. Oke teman-teman ya semuanya. Terima kasih. Wah panas guys. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah nonton sampai selesai ya. Ini kita mau pulang dulu, kita akhirin dengan lafaz alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Mudah-mudahan nonton sehat selalu. Dimurahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.